Salam saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Titi Royanti Baru. Pada siang hari ini saya mensharingkan firman Tuhan buat kita semua yang hadir di tempat ini. Nah, langsung saja mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Judul perikop, setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal momon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, teman-teman, pada siang hari ini saya mengambilkan tema bagi kita semua, yaitu setia. Setia itu apa, teman-teman? Setia itu kata yang paling sederhana namun sulit bagi kita untuk melakukannya. Nah, dalam firman Tuhan ini kita diajarkan untuk melakukan segala sesuatu itu dengan setia. Bagaimana caranya, teman-teman? Kita harus melakukannya secara berulang-ulang. Kata setia ini, dia mengajarkan kita melakukan segala sesuatu itu secara berulang-ulang, sehingga porsi yang kita dapatkan itu menjadi bertambah. Bahkan jika dia sama, jika kita melakukannya secara berulang-ulang, porsi yang kita dapat itu akan sama bahkan bertambah. Nah, jika sebaliknya, jika kita tidak melakukannya secara berulang-ulang, maka porsi yang kita dapat itu akan berkurang, teman-teman. Namun itu dikatakan tidak setia. Itu yang namanya setia, teman-temannya. Setia itu kita harus melakukannya secara berulang-ulang. Kita melakukan pekerjaan Tuhan itu secara berulang-ulang sampai kita benar-benar sungguh-sungguh setia sama Tuhan, setia mengambil pekerjaan Tuhan itu dengan sungguh, dengan setia, dengan mengasihi, dengan hati kita juga. Nah, teman-teman, kita juga manusia yang terbatas. Pasti kita memiliki yang namanya rasa bosan. Kita pasti sulit melakukan, bukan cuma sulit, teman-teman, kita bosan melakukan segala sesuatu itu secara berulang-ulang. Ya, apalagi kalau dikatakan dalam hal yang terkecil dulu baru kita bisa mendapatkan yang terbesar. Tentu, teman-temannya, jika kita tidak melakukannya secara dari hal yang terkecil dulu, tidak mungkin kita bisa mencapai hal yang lebih besar dulu, yang lebih besar. Udah ibarat kita membuka salah satu usaha. Nah, jika kita membuka usaha, teman-temannya, usaha kecil-kecilan di rumah kita, tidak mungkin kita langsung ke modal yang besar. Tidak mungkin kan, teman-teman? Pasti kita memulainya dari modal yang terkecil dulu. Sama halnya dalam pekerjaan Tuhan, teman-teman. Di gereja itu kita pasti akan dipilih sebagai pengurus. Tidak mungkin kita dipilih sebagai pengurus langsung dari atasan. Kita dipilih dari atasan. Tidak ya, teman-teman ya. Kita itu akan dipilih sebagai, setidaknya kita dipilih sebagai sekretaris. Tidak mungkin kita dipilih langsung sebagai ketua. Karena dalam gereja itu kita akan diuji sebagaimana kita setia melayani Tuhan, sebagaimana sebesar mana kisah setia melakukan setiap pekerjaan Tuhan tanpa bosan-bosannya, tanpa bosan yang ada dalam diri kita. Bahkan namanya juga itu pekerjaan dalam gereja itu tidak ada yang namanya tidak bosan, teman-teman. Pasti ada dalam kiri kita, kok pekerjaannya begitu-begitu aja ya. Pasti ada, teman-temannya. Jadi, teman-teman, siang hari ini kita diajarkan untuk tidak memiliki yang namanya rasa bosan. Kita harus memiliki yang namanya rasa setia, sehingga porsi yang kita miliki tadi, yang
tadinya sama bahkan bertambah akan makin bertambah jika kita tetap setia dalam melayani Tuhan, dalam melakukan setiap pekerjaan Tuhan, dalam melakukan setiap pekerjaan apapun itu yang membuat halal dalam kehidupan kita. Nah, kita juga harus lebih mengasihi, bukan hanya juga kita melakukannya karena rutinitas kita, bukan karena kita udah tanggung jawab kita harus melakukannya dengan setia. Tidak, teman-temannya, kita harus melakukan dengan setia, dengan kasih, sehingga kita bisa benar-benar dengan sungguh-sungguh melakukan hal tersebut, pekerjaan tersebut. Jika kita dalam bekerja di kantor saja, teman-temannya, jika kita dipercayakan seorang atasan kita untuk mengambil salah satu bagian dalam pekerjaan itu, jika kita melakukannya dengan setia, dia akan mempercayai kita, dia akan mempercayai kita dengan hal yang lain juga, teman-temannya, tidak dengan hanya satu pekerjaan saja. Namun dengan sebaliknya, jika kita tidak melakukannya dengan tidak setia karena tanggung jawab, jadi haruslah tidak, ya. Jadi kalau tanggung jawab, ya semua orang itu akan melakukannya dengan tanggung jawab. Tapi jika tidak dengan setia, dengan kasih, namun itu juga namanya sia-sia ya, teman-temannya. Nah, pada siang hari ini sekian firman Tuhan pada siang hari ini yang bisa kita ambil, yaitu kita harus setia melakukan segala sesuatu itu, segala pekerjaan Tuhan, terlebih-lebih melayani Tuhan di dalam gereja. Kita harus lebih setia lagi, lebih sungguh-sungguh. Mari kita belajar untuk menghilangkan rasa bosan itu dalam diri kita, sehingga kita benar-benar setia melakukan pelayanan Tuhan. Nah, teman-temannya, jika ada yang mau komen atau saran dari teman-teman semua yang hadir pada saat ini, boleh di komen di bawah. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.